dengar. Kalau misalnya nabrak kucing sial ataupun jalan kaki kita jumpa ular sial gitu kan, itu sering pula terjadi kayak gitu. Memang sial Kok nih. pas dia? Pas dia Pak Ustaz. Ya, itu keyakinan, ya kan? Keyakinan yang harus dikikis. Karena keyakinan kadang-kadang kita hanya menghubungkan saja. Menghubungkan sama, misalnya datang ke dukun kita bilang nggak boleh. Tapi Ustadz kayaknya dukun tuh ngomongnya tadi bener lah. Ya memang ini bentuk larangan. Kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang bisa enggak juga. Jadi kadang-kadang kejadian itu bisa terjadi saking takutnya kita, nanti kita berbahaya. Saking takutnya kita nabrak, kita enggak nabrak orang. Kan kita bilang betul. Tadi enggak kuburan karena ketakutan yang lebih. Secara psikologi kita ketakutan lebih nih. Tersugesti dia. Iya, Iya, tersugesti. makanya keluar dari rumah tuh baca doa, berdoa dulu. Satu lagi, Ustaz. Nah, Pocong-pocong itu kan memang kata orang dulu kayak gitu, Ustaz. Kalau tali pocongnya nggak dibuka bakalan jadi hantu dia. Jadi Dia pocong. minta bukakan katanya. Culi. Buka apa? Culi. Culi apa? Diuculi aja. Culi. ya kalau tali pocong itu ya kan. Culi yang lain. Pertama hukumnya sunnah. Kalau nggak terbuka pun nggak mesti harus dibongkar dan apa. Nggak ada yang datang. Yang datang itu, nah kadang-kadang kan kita lihat kok kayaknya kakekku kelihatan di gelap-gelap kan. Sementara dia udah meninggal. Itu gimana? Itu adalah tipu daya jin aja ataupun setan. Karena yang tidak bisa diserupai itu adalah cuman bentuk Rasulullah, bentuk Nabi, para anbiya. Jadi kalau kakek kita, nenek kita, atau pocong bentuknya, atau apa, itu satu hal yang gampang bagi jin. Jangan-jangan kau nih jelma. Ngomong benar itu. Soalnya kan bisa meniru kan? Tadi saya sudah bilang sama orang ini itu tidak ada itu orang yang terpercaya Ustaz. Itu disebut dengan hurafat atau tahayul. Jadi kayak mana jaketku itu? Bongkar lagi aja. Ambil lagi. Iyalah sayang lah. Saya wah. Darah-darah sikit Apa beli mana tuh lah? Tidak beli garam mau taruh sana. Kau laku garami mau. Saya bilang tadi kalian terpercaya. Terus juga kalau misalnya mimpi Pak Ustaz. Kadang ada mimpi-mimpi buruk itu yang perasaan itu bisa bawa kita ke sialan. Kalau mimpi buruk, Iya, kadang mimpi kita gitu kan. Misalnya orang-orang tua dulu, misalnya kalau kau mimpi menikah itu tandanya kau mau dekat mati katanya. Itu ditafsirkannya. Biasa ada nomornya itu kok. Gini Pak Ustaz. ya. Berapa tuh? Jangan suka kita yang kayak gitu enggak boleh. Dengar dulu Ere-ere. kamu dengar dulu sini. Nah, Saya tahu saya Pak Ustaz. nah, Kalau mimpi baik itu boleh kita ceritakan. ya. Tapi kalau mimpi buruk jangan kita ceritakan. Apa betul itu Pak Ustaz? Ya, pertama mimpi, ya kan? Pertama mimpi itu adalah bunga tidur, ya sebagai bunga. Nah bunganya tergantung kita baca doa atau enggak waktu mimpi, ya kan? Waktu tidur nanti nggak baca doa katanya mimpinya dapat ilham, ya kan? Iya. Nah mimpi itu bisa ditafsirkan, bisa kebolehkan dalam Islam boleh. Contoh bagaimana kemudian nabi-nabi dulu, contoh salah satunya adalah Nabi apa? Yusuf, ya kan? Ketika ditanya bagaimana kemudian dia mentafsirkan. Sama juga dalam beberapa buku kalau kita lihat tuh buku para ulama ada kata tafsir mimpi ada. Nah, namun kita juga nggak boleh mempermudah dalam penafsiran ini. Penafsiran ini, ya kan? Penafsiran itu boleh, tapi jangan kemudian kita meyakini 100% dan itu bukan satu kepastian. Oh iya. Mimpi yang kita tafsirkan juga bukan satu kepastian. Bolehkah kita mentafsirkan? Boleh. Tapi yang mentafsirkan juga bukan orang sembarangan dalam artian yang nggak paham agama. Jangan kemudian nanti datang ke paranormal dan sebagainya. Keluar nomor nanti kalau Keluar normal. Mimpi monyet jumpa 23 Dan itu tadi kata apa? Bang Rohim tadi, bahwasanya mimpi jelek itu nggak boleh diceritakan. Itu memang adab. Adab ketika mimpi jelek nggak boleh diceritakan. Kalau kebaikan sampaikan, bisa-bisa dicontoh orang.